Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali bersama kami dalam mata kuliah PBL Kefarmasian. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dara Nuriska Hidayatin, Renata Atika Belinda, Ahmad Hafiz Askia Alam, Muhammad Isi Bagus Faridayan, Syarif Al-Halim, dan Muhammad Iqbal Julianto. Dalam video ini terdapat beberapa kasus kefarmasian yang telah kami diskusikan untuk mendapatkan solusi. Berikut merupakan kasusnya. Berikut ini merupakan kasus yang pertama. Seorang ibu berusia 55 tahun datang ke apotik karena nyeri dan pegal linu. Kemudian, berikanlah pelayanan kefarmasian dengan mencari informasi yang Anda perlukan dan berikanlah informasi yang dibutuhkan oleh pasien. Obat untuk nyeri pegal linu yang ada di apotik Anda adalah Voltaren, Neuremasil, Sumagesik, dan pil kita. Untuk penggalian informasi, di sini pasien memiliki nyeri yang dirasakan pada kaki, punggung, dan lutut. Untuk nyerinya sudah terasa sekitar 3 hari yang lalu. Kemudian untuk alerginya, pasien memiliki alergi terhadap obat natrium diklofenak, di mana dapat menyebabkan gangguan pencernaan pada pasien. Berikutnya merupakan hal yang perlu diketahui lebih lanjut. Yang pertama, apakah selama 3 hari merasakan keluhan tersebut, pasien sudah mengkonsumsi obat-obatan tertentu? Kemudian yang kedua, apakah pasien memiliki riwayat penyakit lambung? Dan yang ketiga, apakah pasien tertarik untuk menggunakan obat herbal? Selanjutnya terkait obat nyeri dan pegal linu yang tersedia di apotik. Yang pertama ada Voltaren dengan kandungan utamanya natrium diklofenak. Yang kedua ada Neuremasil dengan kandungan utamanya ibuprofen dan paracetamol. Yang ketiga ada Sumagesik dengan kandungan utamanya paracetamol. Dan yang terakhir ada obat herbal yaitu pil kita dengan kandungan retrofraktif fructus, zingaberizum betirizum, ada curcuma rhizome, ada curcuma aeruginosa rhizome, dan ada Kaempferia rhizome. Selanjutnya, alasan pemilihan yang pertama, pasien usia lanjut mempunyai resiko lebih besar untuk efek samping gastrointestinal obat golongan NSAID. Yang kedua, obat yang direkomendasikan yaitu pil kita dan Sumagesik, karena pasien mengatakan memiliki alergi terhadap natrium diklofenak atau golongan NSAID. Contoh golongan obat NSAID yaitu seperti natrium diklofenak dan ibuprofen. Obat Voltaren dan Neuremasil merupakan obat yang tidak direkomendasikan karena memiliki kandungan obat golongan NSAID. Maka dari itu, agar pasien tidak mengalami gangguan pencernaan, maka apoteker merekomendasikan obat yang tidak memiliki kandungan golongan NSAID. Selanjutnya, penggunaan non-steroid anti-inflammatory drug atau NSAIDs memiliki efek samping gastrointestinal serius seperti pendarahan lambung, ulcerasi, dan perforasi usus dan lambung yang dapat fatal. Selanjutnya, penggunaan non-steroid anti-inflammatory drugs atau NSAIDs memiliki efek samping gastrointestinal serius seperti pendarahan lambung, ulcerasi, dan perforasi usus dan lambung yang dapat fatal. Kejadian ini tidak dapat diduga sebelumnya dan tidak pasti kapan terjadinya. Pasien usia lanjut memiliki risiko lebih besar untuk efek samping gastrointestinal ini. Selanjutnya, informasi yang dibutuhkan pasien. Yang pertama, obat Sumagesik merupakan obat yang dapat digunakan untuk meredakan rasa nyeri pada otot. Sumagesik mengandung zat aktif paracetamol atau acetaminophen. Diminum sebelum atau setelah makan 3 kali sehari 1 tablet. Bila setelah 3-5 hari tidak ada perubahan, lebih baik melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada dokter. Yang kedua, pil kita. Pil kita memiliki indikasi untuk membantu memulihkan pegal linu dan nyeri otot akibat bekerja keras dan olahraga berat. Pil kita dapat membantu merelaksasikan otot-otot yang kaku atau kencang, serta untuk membantu menyegarkan badan yang lesu dan mengembalikan tenaga menjadi prima. Diminum pada malam hari 1 tablet sesudah makan. Bila setelah 3-5 hari tidak ada perubahan, lebih baik melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada dokter. Kasus kedua, seorang ibu datang ke apotek ingin membeli obat. Gejala yang ibu tersebut alami yaitu meriang, pilek, dan batuk disertai dengan demam. Informasi apa yang perlu Anda berikan? Obat yang tersedia di apotek Anda yaitu Paratusin, Demacolin, Sumagesik, Panadol, Stansilek, Actifed, dan Dextral, dan Fluden. Untuk namanya yaitu Ibu Lastri, usia dengan 32 tahun, jenis kelaminnya perempuan. Untuk penggalian informasinya, gejalanya demam, pilek, batuk berdahak, pilek encer, sedikit berwarna. Sudah sakit selama 3 hari, tidak mempunyai alergi,
Obat yang dikonsumsi akhir-akhir ini yaitu paracetamol dan demakolin, dan ibunya hamil 4 bulan. Berikutnya merupakan obat yang tersedia di apotek. Yang pertama, Paratusin, kemudian Demakolin, Sumagesik, Panadol, Proris, Ponstan, Silek, Activate, Dextral, dan Fluden. Selanjutnya yaitu obat yang direkomendasikan. Ada 2 obat yang direkomendasikan yaitu obat Silek dan Panadol. Kandungan dari obat Silek yaitu ada kandungan bahan herbal. Alasan pemilihan karena pasien mengalami batuk, berdahak, dan pilek, maka obat ini dapat diberikan karena memiliki efek samping yang tidak berbahaya pada ibu dan janin, sehingga aman untuk dikonsumsi selama masa kehamilan. Adapun efek sampingnya yaitu diare, sakit kepala, mual, konstipasi, nyeri perut, dan ruam kulit. Untuk obat yang kedua yaitu obat Panadol, memiliki kandungan paracetamol sebesar 500 mg. Obat ini mengandung paracetamol yang termasuk obat kategori B, yaitu mempunyai resiko yang kecil atau bahkan tidak memiliki resiko sama sekali pada sejumlah kasus. Paracetamol ini digunakan pada semua tahap kehamilan untuk menghilangkan rasa sakit dan menurunkan suhu tubuh. Dalam dosis terapeutik, paracetamol aman digunakan untuk penggunaan jangka pendek. Selanjutnya, informasi yang dibutuhkan oleh pasien. Yang pertama mengenai obat Panadol. Panadol merupakan obat yang dapat digunakan untuk meredakan sakit kepala, sakit gigi, sakit pada otot, nyeri yang mengganggu, dan demam. Panadol mengandung zat aktif paracetamol. Panadol diminum sebelum atau sesudah makan 1 tablet 3-4 kali sehari. Bila setelah 3-5 hari tidak ada perubahan, dianjurkan untuk periksa ke dokter. Selanjutnya, Silek. Sirup Silek merupakan obat yang dapat digunakan untuk membantu meredakan batuk berdahak, membantu melegakan tenggorokan, dan pilek. Sirup Silek diminum sesudah makan 3 sendok takar 15 ml 3-4 kali sehari. Dengan anjuran sama, bila setelah 3-5 hari tidak ada perubahan, dianjurkan periksa ke dokter. Penggalian informasi terkait kasus seorang laki-laki berusia 54 tahun. Yang pertama, pasien menggunakan vape inhaler, kemudian pasien mengalami sakit sudah berjalan 3 hari, dan kemudian sakit kepala bagian belakang. Kemudian yang perlu diketahui lebih lanjut, yang pertama, apakah selama ini mengalami mual, kemudian apakah sebelumnya pernah konsultasi dengan dokter. Obat yang direkomendasikan untuk kasus 3 yaitu Decolgen dan Demakolin, yang dimana Decolgen sendiri kandungannya terdiri dari paracetamol, kloropheniramin maleat, penilpropanolamine, pseudoephedrine hidroklorid, dan phenylephrine hidroklorid. Kemudian Demakolin kandungannya yaitu paracetamol, pseudoephedrine HCl, dan kloropheniramin maleat. Selanjutnya yaitu alasan pemilihan obat. Yang pertama, kedua obat tersebut merupakan obat flu dengan kandungan paracetamol, phenylpropanolamin HCl, dan klorfeniramin maleat. Paracetamol digunakan sebagai pereda demam dan sakit kepala. Phenylpropanolamin HCl digunakan untuk mengobati gejala hidung tersumbat, dan klorfeniramin maleat bekerja sebagai antihistamin yang meredakan gejala flu. Untuk alasan pemilihan yang kedua, yaitu untuk nyeri ringan sampai sedang, Decolgen dan Demakolin dapat digunakan sebagai keperluan dasar. Obat-obatan tersebut umumnya ampuh untuk mengobati demam dan rasa sakit ringan hingga sedang. Untuk alasan yang ketiga, yaitu obat lain yang tersedia di apotek bisa digunakan untuk mengobati batuk, sedangkan pasien tidak mengalami batuk. Oleh karena itu, dipilih Demakolin dan Decolgen. Kemudian untuk informasi yang dibutuhkan pasien, yaitu dari Decolgen diminum sesudah makan 3-4 kali sehari 1 tablet. Kemudian dari Demakolin sendiri itu diminum sebelum atau sesudah makan 3 kali sehari 1 tablet. Sekian dari kelompok 3, lebih kurangnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.